Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang ke-6, yakni bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan dalil yang pertama, yakni surah Al-Isra ayat yang ke-57. Dan sekarang kita masuk kepada dalil yang kedua dan yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata mu'allif yaitu Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan firman-Nya atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan surah Az-Zukhruf ayat yang ke-26 dan 27. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-26 dan 27. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bura'a'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36 dan 37. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, wa qaumi, dan kepada kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani bura'a'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri. Membebaskan diriku, menjauhkan diri dari mimma ta'budun, dari apa-apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang memberikan petunjuk kepadaku, kecuali yang menciptakan aku. Di sini ada dua ayat yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala berkaitan dengan tafsir syahadat la ilaha illallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan arti dari bura'a sini, inni bura'un, itu adalah merupakan wazan atau mengikuti wazan fu'al.
Kalau untuk belajar bahasa Arab itu ada wazan fu'al, salah satu sifat musyabbahah namanya. Ya, sifat musyabbahah. Arti dari buro'ah di situ adalah at-takhalli, yakni membebaskan diri, berlepas diri. Maksud dari ucapan inni buro'ahun atau innani buro'ahun, kata beliau, innani mutakhallin ghayatat takhalli amma ta'buduna illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku benar-benar membebaskan diri. At-takhalli, mutakhallin, membebaskan diri secara total. Ya, namanya sifat musyabbah itu bermaksud apa? Melepaskan diri secara total dari apa yang kalian sembah. Mimma ta'budun. Ya. Illa alladhi fatarani, kecuali alladhi rabb, yang telah menjadikan aku atau yang telah menciptakan aku. Di sini Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kaumnya itu menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Dari mana kita lihat? Itu dari illalladzi fatarani. Jadi dia menyembah Allah dan juga dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk kesyirikan. Yang orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah kesyirikan. Orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah juga merupakan apa? Kesyirikan. Apa yang tidak termasuk kesyirikan? Dia menyembah kepada Allah semata. Ya. Orang-orang yang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, ini juga namanya kesyirikan, musyrik. Ya, jadi bukan semata-mata masih beribadah kepada Allah kemudian dia menjadi ahlul tauhid, bukan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, tidak sempurna tauhid seseorang sampai apa? Sampai dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Ahlul tauhid. Wa Ibrahim alaihissalatu wassalam qawiyyun fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia kuat dan tegar di dalam apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sendirian. Pada saat itu Nabi Ibrahim sendirian, pada seluruh kaumnya melakukan kesyirikan. Namun beliau tetap disebut sebagai apa? Ummah. Sebagai apa? Sebagai umat, sebagai panutan. Dia tetap dikatakan sebagai kaum yang bertauhid. Ya, maka meskipun kecil, sendirian, bahkan mungkin di dalam suatu kampung, di dalam sebuah desa, 1-2 orang saja yang bertauhid, maka itulah yang namanya kaum yang bertauhid. Bahkan orang-orang yang di atas sunnah, misalkan kita analogikan di atas sunnah itu gak harus banyak orang. Al-jamaah, kata para ulama, al-jamaah itu meskipun sendirian itu namanya jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, begitu pula ahlul tauhid, orang-orang yang bertauhid meskipun sendirian, dia namanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah di atas tauhid. Faqala dzalika mu'allinan bihi li abihi. Dan dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan hal itu kepada ayahnya. Siapa nama ayahnya? Li abihi wa qaumihi, kepada ayah dan bapaknya. Wa huwa Azar. Ya, ada yang tahu dalilnya dari mana kok tahu Azar nama bapaknya? Taib, ahsan. Dalam surah Al-An'am ayat 74. Ya, bisa dibuka ayat surah Al-An'am ayat 74. Allah katakan, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah, wahai bapakku, apakah engkau menjadikan patung-patung sebagai Tuhan? Yaitu Bapak Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar.
Kemudian waqaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ta'budun. Jadi innani bura'un mimma ta'budun. Apa yang dimaksud dengan penggalan ayat ini? Al-ibadatu huna at-tadallul wal khudu'. Yang dimaksud ibadah dalam penggalan ayat ini adalah at-tadallul. Tadallul itu artinya merendahkan diri. Dan juga al-khudu', tunduk. Maka dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga keadaan seorang hamba yang ketika sujud itu keadaan yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia benar-benar tunduk dan merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kening kita sejajar dengan apa? Kaki. Makanya jangan sombong, gitu maksudnya. Apalagi kalau kita sholat mengatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, lebih besar dari segalanya, lebih besar dari harta, lebih besar dari keluarga kita, lebih besar dari jabatan. Makanya diantara sering kita sampaikan bahwasanya sholat itu sebenarnya bisa, sebagaimana kata Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah daripada keburukan dan kemungkaran sebenarnya. Kenapa? Kalau kita merenungkan dengan sebenar-benarnya, kalau kita melaksanakan sholat dan merenungkan apa makna sholat itu, bukan hanya sekedar rukuk sujud begitu saja tanpa ada perenungan, maka perlu kita pelajari apa bacaan-bacaan sholat itu artinya apa. Biar apa? Biar kita sholatnya itu tambah khusyuk, enggak pikirannya kemana-mana. Kalau nggak paham, apalagi imamnya kalau bacaannya agak panjang, mungkin udah kesana kemari gitu kan. Kalau masih juz 30 atau juz amma atau yang ayat surat-surat terakhir, mungkin masih menyimak, mencari bacaan imamnya yang salah, benar kan? Ya, makanya kalau imamnya baca juz 30 atau bagian akhir, banyak yang menegur kalau salah. Seharusnya cukup yang di belakang aja, biar imamnya nggak pusing mana suara. Tapi kalau udah ke juz tengah, ya kan, nggak ada ini masalah sekali. Ya, imamnya bingung segala macam. Jadi itu sholat berjamaah kalau kita renungkan di situ benar-benar kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan rukuk sujud itu posisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam sujud disyariatkan banyak-banyak doa. Kenapa? Karena posisi kita merendahkan diri, kemudian kita sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita minta kepada Dia. Makanya di antara zikir sujud itu adalah apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita di dalam posisi terendah. Maka ini maksudnya apa? Ini sangat posisi sangat rendah, kita meminta kepada Zat yang maha tinggi, itu Allah Subhanahu wa taala. Lianna fi qaumihi, karena Ibrahim di dalam kaumnya itu ada yang man ya'budul asnam, ada yang menyembah patung. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara wal kawakib, ada juga yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Karena mereka tunduk dan patuhnya menjadikan makhluk-makhluk Allah berupa bulan, bintang, matahari dan patung-patung yang mereka buat itu sebagai Tuhan karena mereka menyembahnya. Kemudian waqaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yang mengadakan aku. Maka di sini kata Syekh, jam'un bainan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-62 dan yang 63 ini terdapat rukun sebagaimana rukun la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah? Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada nafi dan ada apa? Itsbat. Pada ayat yang pertama 63 Allah katakan apa? Ibrahim mengatakan kepada kaumnya apa? Innani bura'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah.
illal ladzi fatarani. Di sini penetapan, itsbat, menetapkan bahwasanya hanya yang disembah oleh Ibrahim yang dia tidak berlepas diri darinya adalah yang menunjukkan atau yang menciptakan dia. Siapa yang menciptakan dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim itu ada yang menyembah Allah dan juga dia menyembah selain Allah. Namun tetap dihukumi sebagai kesyirikan. Fannafyu, kata Syekh, adapun penafian bura'un mimma ta'budun, ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya berlepas diri dari apa yang kau sembah, wal isbat illal ladzi fatarani, dan isbat itu adalah ucapan beliau kecuali yang menciptakan aku. Fadalla ala anna at-tauhid la yatimmu illa bil kufri bima siwallahi wal iman billahi wahdahu. Maka dalil ini atau ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidaklah sempurna kecuali kufur kepada selain Allah, kecuali mengingkari peribadatan kepada selain Allah, bukan hanya sekedar tidak menyembahnya. Jadi bukan hanya sekedar enggak menyembah patung itu lalu dikatakan menjadi ahlul tauhid, enggak. Akan tapi harus juga berlepas diri dari sesembahan tersebut dan juga orang-orang yang menyembahnya. Ya, bukan berarti menjadi ahlul tauhid, oh saya tauhid saya udah bagus, enggak apa-apa, saya ikut-ikutan aja, lihat iseng-iseng. Ada perayaan-perayaan misalkan kekufuran atau ada sesembahan mungkin nggak tahu di sini, kalau di daerah-daerah lain itu ada upacara-upacara yang dia memandu Tuhan-Tuhan mereka, mulai iseng-iseng lihat, kan tauhid saya udah lurus, nggak cukup. Kata Syekh, wal imanu billahi wahdahu, orang yang bertauhid itu adalah orang yang benar-benar berlepas diri dari sesembahan selain Allah dan orang-orangnya yang menyembah itu, dan dia hanya beriman kepada Allah semata. Ini namanya ahlu at-tauhid yang sebenarnya, dan ini yang membuat apa? Sempurnanya tauhid seseorang. Kemudian juga dalam ayat Al-Baqarah ayat 253 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya tauhid itu bukan hanya sekedar menyembah Allah semata, melainkan juga harus kufur kepada selain Allah. Allah katakan faman yakfur bit-taghut, siapa saja yang mengingkari taghut. Waktu pada bab awal dulu kita jelaskan makna taghut. Ada yang masih ingat makna taghut para jemaah? Sering dengar kata taghut enggak? Sering, taghut pemerintahan taghut. Sering dengar ya? Apa makna taghut, masih ingat enggak? Hah? Ada yang masih ingat? Atau ada yang masih lupa? Ya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah boleh, atau segala yang melampaui batas juga bisa. Intinya segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah taghut. Ya. Kecuali yang memang enggak ridho dengan dia disembah, atau dia enggak pernah mau disembah. Contohnya apa? Nabi Isa alaihissalam bukan taghut. Ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bukan taghut. Yang menjadi taghut adalah kalau dia mengajak, kemudian dia pengen disembah orang itu, atau benda-benda yang disembah, kemudian juga kuburan yang disembah, bukan penghuninya, kuburan yang disembah, penghuninya belum tentu ridho. Ya, belum tentu apa? Ridho untuk disembah. Kemudian wa yu'min billah, kemudian dia beriman kepada Allah. Ya, barang siapa yang mengingkari taghut, ini namanya an-nafi, penafian. Wa yu'min billah, ini namanya apa? Isbat, menetapkan hanya satu yang diimani, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguhnya ia telah berpegang teguh kepada puhun atau tali Allah yang sangat kuat, yang tidak mungkin putus, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza yujadu fi ba'd al-buldan al-islami,
Dan begitu yang kita dapatkan di beberapa negara Islam, man yusalli wa yuzakki wa yasumu wa yahuj. Ada sebagian mereka yang sholat tetap sholat, kemudian dia berzakat, dia juga berzakat, kemudian dia berpuasa dan juga berhaji, dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Wa ma'adzalika, namun bersamaan dengan ibadah-ibadahnya tersebut, yadhhabuna ilal kubur, mereka pergi ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Ya, kalau tujuannya ziarah kubur maka itu masyaallah disyariatkan. Ya, cuman untuk mengucapkan salam kepada orang yang penghuni kuburan, atau mendoakan penghuni kuburan, atau dia tujuannya mengingat mati misalkan, maka ini disyariatkan. Akan tapi kalau tujuannya yasjuduna laha wa yarka'un, mereka sujud di kuburan dan mereka ruku di kuburan tersebut, kata Syekh, fahum kuffarun ghairul muwahhidin, mereka ini termasuk orang-orang kafir, bukan ahli tauhid. Ya, meskipun dia sholat, akan tapi dia melakukan apa? Dia melakukan pembatal apa? Keislaman, syirik besar. Syirik itu ada yang mengeluarkan orang dari Islam, ada yang enggak. Adapun dia sujud dan ruku, artinya dia sujud dan ruku itu apa? Dia mengagungkan kuburan itu. Ya, bukan lagi ruku atau lagi sujud, lagi nguburin orang, enggak. Ya, ibadah, sujud. Beda, makanya boleh seorang itu sholat di atas kuburan, sholat jenazah. Kenapa? Karena nggak ada ruku dan nggak ada sujud. Kalau sholat di kuburan, dia sujud di situ, dia ruku di situ, apalagi niatnya udah beda, pengen menyembah kuburan itu, maka naudzubillah, maka ini sudah termasuk kepada apa? Pembatal keislaman. Kemudian kata Syekh, wala yaqbal minhum ayya amal, tidak diterima apapun amalannya yang dia lakukan, sujud sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya nggak diterima. Kenapa? Karena dia melakukan pembatal keislaman, kesyirikan besar. Wa hadza min akhthari ma yakunu ala syu'ubil islamiyah. Maka ini diantara perkara yang paling berbahaya kepada umat Islam. Fitnah, kuburan itu fitnah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum pernah melarang untuk ziarah kubur. Kenapa? Iman orang para sahabat itu masih lemah. Masih tercampur antara masih ingat kebiasaan-kebiasaannya dahulu, maka dilarang fitnah kuburan itu. Dari dahulu sampai sekarang kuburan itu menjadi fitnah, menjadi ujian buat kita semua. Oleh karenanya tujuan kita ziarah kubur harus diluruskan. Ya, ziarah kubur boleh, bahkan itu mendapatkan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan efek yang besar. Lagi puncak-puncak kejayaan kita, lagi puncak-puncak kita kaya raya atau jabatan tinggi, coba ziarah kubur. Biar apa? Biar enggak sombong, biar enggak angkuh, biar ingat mati. Ya, itu tujuannya apa? Ziarah kubur. Kemudian kata Syekh, li'annal kufra bima siwallahi indahum laisa bisyai', karena menurut mereka mengingkari peribadatan kepada selain Allah enggak ada apa-apanya. Menurut siapa? Menurut orang-orang para penyembah kuburan atau kuburiyun. Kuburiyun itu bukan orang yang ziarah kubur pada jemaah, maksud orang yang menyembah kuburan. Wa hadza jahlun minhum, kata Syekh, ini adalah sebuah kebodohan dari mereka. Wa tafritun min ulamaihim, dan ini juga pembiaran dari para ulama mereka, para guru-guru mereka. Li'annal 'ammi la ya'khudh illa min 'alimihim, karena orang-orang awam, para terpelajar atau orang-orang yang masih belajar itu, mereka tidak mengambil kecuali dari siapa? Guru mereka. Ya, makanya pandai-pandai memilih guru.
Walakin ba'dun nas wal iyadu billah alimu daulatin la alimu millatin. Akan tapi sebagian orang, kata Syekh, adalah menjadi ulama pemerintahan, ulama politik, bukan ulama agama. Maka dia nggak mengerti dalam masalah itu, bahwasanya itu adalah termasuk pembatal keislaman. Kemudian kata Syekh, wa fi qauli Ibrahim, dan adalah dalam ucapan Nabi Ibrahim, illal ladzi fatarani wa lam yakul illallah faidatan, kecuali yang menciptakan aku. Beliau tidak mengatakan kecuali Allah, ya. Innani bura'u mimma ta'budun. Beliau enggak mengatakan illallah, ya. Tapi beliau mengatakan kecuali yang menciptakan aku, kecuali yang menjadikan aku menjadi manusia ini. Memiliki dua faedah. Yang pertama, faedahnya adalah al-isyaratu ila illati ifradillahi bil ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya illah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Li'annahu kama annahu munfaridun bil khalqi fa yajibu an yufarridu bil ibadah. Karena sesuatu yang esa di dalam penciptaan, maka wajib dia juga diesakan di dalam peribadatan. Ya, maka tauhid rububiyah itu pada dasarnya para jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Kenapa? Orang-orang yang menciptakan kalau kita percaya Allah itu pencipta, maka kita wajib menyembah Dia. Kalau kita percaya bahwasanya Allah itu pemberi rizki, maka konsekuensinya apa? Yang kita sembah adalah yang berikan kita rizki. Kalau kita percaya Allah itu yang mengatur, maka kita juga wajib menyembah zat yang mengatur itu, bukan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, al-isyaratu ila butlani ibadatil asnam. Isyarat bahwasanya batilnya peribadatan kepada patung. Li'annaha, karena patung itu tidak, Ibrahim mengatakan illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Nah, patung itu tidak bisa menciptakan. Lalu bagaimana dia disembah? Itu maksudnya. Dan orang-orang musyrikin itu tahu para jamaah bahwasanya patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nggak ada mereka mengatakan bahwasanya patung-patung itu bisa menciptakan, nggak ada. Nggak ada mengatakan patung itu bisa memberi rezeki, patung itu bisa mengatur alam semesta, nggak ada. Nggak ada mereka mengucapkan demikian. Cuma mereka jadikan patung-patung itu sebagai apa? Biasanya orang-orang musyrikin itu jadikan sebagai wasilah, ya, sebagai apa? Wasilah dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantara dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha ta'lilun lit-tauhid al-jami' baina an-nafi wal itsbat, dan di dalam ucapan beliau ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini merupakan alasan tauhid itu menggabung antara nafyu dan al-itsbat. Apa artinya nafi? Apa artinya nafi? Meniadakan. Ya, peniadaan. Apa yang ditiadakan? Seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya isbat? Isbat tanggal 1 Ramadan, Pak Ustaz. Itu sama juga penetapan, ya. Penetapan, tapi di sini dalam konteksnya kalau berkaitan dengan tauhid, menetapkan satu saja yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Kemudian kata Syekh, wa hadhihi minal balaghati. Di sini kitab saya dimakan oleh rayap. Kayaknya wa hadhihi minal balaghati, kayaknya al-ammah ini ya. Cuma kelihatan alif lam kemudian hilang mim ta marbutah.
Kayaknya ini al-ammah. Allahu a'lam. Kita hilangkan saja yang dihilangkan. Insyaallah enggak akan merubah makna. Wa hadza min al-balaghati fi ta'bir Ibrahim alaihissalam. Dan ini merupakan sastra yang sangat tinggi. Jadi balaghah itu sastra yang sangat tinggi yang diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Makanya dia dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah sangat mengandung sastra yang sangat tinggi, sehingga orang-orang Arab dahulu kenapa? Mereka itu ahli sastra, ahli bahasa mereka, ya kan? Ahli balaghah, ahli sastra. Namun mereka enggak mampu menciptakan yang sebesar Al-Qur'an. Meskipun mereka orang Arab, enggak bisa menandingi kesastraan Al-Qur'an tersebut. Meskipun itu bahasa mereka, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yustafadu min al-ayat, dapat diambil faedah dari ayat yang mulai ini, surah apa tadi? Surah Zukhruf ayat yang ke-26 dan 27. Anna tauhid la yahsulu bi ibadatillahi ma ghairihi, bahwasanya tauhid itu enggak boleh digabung antara dia menyembah Allah dan dia juga menyembah selain Allah. Bal la budda min ikhlasihi lillah, akan tetapi wajib harus diperuntukkan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah semata. Wan nasu fi hadzal maqam thalathatu aqsam. Kemudian Syekh mengatakan manusia di dalam perkara peribadatan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Di dalam urusan ibadah, manusia secara umum dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, qismun ya'budullaha wahdah. Yang pertama, sebagian orang-orang hanya menyembah Allah semata. Ini yang pertama. Dia tidak menyembah selain Allah. Kemudian wa qismun ya'budu ghairahu faqat. Sebagian yang kedua, dia hanya menyembah selain Allah saja. Ini bertolak belakang. Yang pertama, dia menyembah selain Allah semata. Yang kedua, dia menyembah selain Allah saja. Dia menyembah Allah tadi yang pertama, yang kedua dia menyembah selain Allah. Ini bertolak belakang. Dan yang ketiga, wa qismun ya'budullah wa ghairuhu. Dan bagian yang ketiga adalah orang-orang yang menyembah Allah dan juga dia menyembah selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Ya, dia bernazar kepada Allah, dia juga bernazar kepada selain Allah. Dan ini juga sama namanya kesyirikan. Dan sebenarnya dalam realita zaman sekarang ini ada kisim yang keempat sebenarnya. Apa itu? Para ateis. Ateis kan nggak punya Tuhan ya. Dia nggak menyembah siapa-siapa. Bukan menyembah Allah, nggak juga menyembah selain Allah. Dia nggak ibadah, ateis. Atau bisa mungkin disebut sebagai pluralisme ya. Dia nggak menyembah. Kalau pluralisme mungkin anggap semuanya benar kan ya. Beda sama ateis. Ateis nggak beribadah kepada siapa saja, nggak beribadah kepada Allah, nggak beribadah kepada selain Allah. Udah hidup aja, hidup, makan, minum, tidur, mati itu. Nanti tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Wal awal faqat huwal muwahhid. Hanya yang pertama atau golongan yang pertama saja yang dikategorikan sebagai ahli tauhid. Adapun yang masih mencampur adukan antara beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, ini namanya musyrik. Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Juga orang-orang yang tidak mengingkari atau tidak berlepas diri dari sekutu-sekutunya Allah dan juga tidak berlepas diri kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini masih dipertanyakan tauhid. Dia berkata dia mentauhidkan Allah, namun dia masih
ikut perayaan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nggak tahu kalau di sini ada. Kalau di sebagian daerah itu ada mereka melakukan kesyirikan, dan ada sebagian yang pakai jilbab, ya. Bahkan ada sebagian yang ceramah di gereja, ya. Ceramah, ngapain ceramah di gereja? Masjid masih banyak. Jadi jangan kita campur adukan antara iman dan kufur. Kalau mengaku beriman, udah kata Ibrahim, annani buru'a, berlepas diri. Kalau bisa kita berada di sebuah tempat yang tempat itu nggak ada patung-patung itu, kalau bisa. Atau nggak ada tempat-tempat kesyirikan, kalau bisa. Itu namanya apa? Berlepas diri. Ya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam perkara tauhid. Konsekuensi besar. Apa konsekuensinya? Bisa terjerumus kepada apa? Kekufuran. Bahaya para jemaah. Ya, maka yang penting kita belajar tauhid. Sampai kapan kita belajar tauhid? Sampai kita mati. Ya, mudah-mudahan kita mati di atas apa? Tauhid. Karena seseorang akan diwafatkan tergantung kebiasaannya. Ya, ada orang biasa main catur, pernah dengar? Ya. Jadi ditalkin lah ya, step. Ada orang terbiasa kerjaannya manggung, matinya di panggung lagi main gitar atau lagi nyanyi, mati. Ada orang kebiasaannya berzina, misalkan naudzubillah. Beberapa orang mati lagi berzina. Jadi Allah bongkar aibnya. Ada dahulu waktu saya masih kecil itu berzina di atas kuburan, nempel di kepalanya, bisa dibuka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia di dunia sebelum nanti di akhirat. Maka tauhid ini kita jaga terus, kita belajar terus, kita berada di atas tauhid. Semoga kita diwafatkan ya di atas tauhid, dan ini satu-satunya harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah untuk berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kekufuran dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam wa akhiru da'wana.